إليه كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بالعدل والإحسان والذي نهانا عن فعل المنكر والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ويا معشر الجماعة لصلاة عيد الأضحى إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في قرآنه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah zahiran wa batinan, baik secara zahir yang mana lidah kita ini jangan sampai kering dari mengucapkan kalimat syukur, kalimat alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang kecil, lebih-lebih yang besar, baik dari bangun tidur bahkan sampai kita tidur kembali. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sekedar mengucapkan alhamdulillah pun kita tak mampu, padahal betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur secara batin, marilah kita pupuk keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita setiap saat, karena iman itu kadang naik kadang turun, al-imanu yazidu wa yanqus. Maka dengan bentuk ibadah kepada Allah, salah satunya dengan kita melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Betapa banyak kaum muslimin di seantero dunia ini, tapi tidak semua yang mau mengkondisikan dirinya untuk bersama-sama melaksanakan sholat Id. Kalaulah semua umat muslim yang melaksanakan sholat, maka penuhlah masjid ini dengan halamannya sekaligus. Dan memang hendaknya Rasulullah menganjurkan untuk pelaksanaan sholat Id itu sebisa mungkin kalau memang untuk halayak ramai di tempat yang terbuka, di lapangan, biar syiarnya nampak. Tapi kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan, maka bisa dilaksanakan di dalam masjid. Apa fungsinya? Bahwa sholat Idul Adha dan Idul Fitri adalah dua sholat yang hanya setahun sekali kita laksanakan, dan ini adalah syiar kebesaran agama Allah. Berbondong-bondong kita datang ke masjid, ke lapangan. Yang tidak bisa sholat juga datang. Ibu-ibu, para remaji yang sedang datang bulan datang ke lapangan. Ini juga faedah ketika dilaksanakan di lapangan. Dengarkan khotib, tidak bisa melakukan sholat Id, tapi bisa mendengarkan khotib. Kebersamaan kita, karena memang sesungguhnya ketika kita berada pada satu tempat, sesungguhnya itulah
akan menjadi tujuan kita, karena kita nanti akan dikumpulkan nanti ketika alam semesta ini dihancur leburkan oleh Allah, terjadi hari kiamat. Tak ada tempat kita berdiri lagi, tak ada tempat kita berbaring untuk istirahat lagi, bahkan yang di alam kubur pun diangkat. Maka di mana tempat kita selanjutnya? Tempat kita selanjutnya adalah di padang mahsyar. Inilah sesungguhnya refleksi pelaksanaan wukuf di Arafah yang kita sama-sama saksikan kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh tamu Allah, Duyufur Rahman dari seluruh penjuru dunia, dikatakan dalam Al-Quran, datanglah dari seluruh min haisu, dari seluruh penjuru dunia, kumpul di satu tempat yang di dunia ini kita lihat padang Arafah. Kumpul, tidak ada embel-embel, tidak ada baju yang mewah, semua hanya berpakaian 2 helai kain putih, yang juga itu akan kita gunakan atau refleksinya juga di alam kubur. Maka ketika kita di padang mahsyar, kita tinggalkan aksesoris keduniaan kita, siapapun dia, bahkan presiden sekalipun, bahkan raja di raja sekalipun, sama-sama di padang itu. Tidak ada yang membedakan mereka. Mereka bersama-sama berkumpul. Inilah sesungguhnya tujuan akhir kita. Tak ada yang merasa hebat di dunia ini, bahkan tak ada yang merasa hina dina. Sama nanti di padang mahsyar dikumpulkan dalam usia yang sama. Yang sudah tua renta, sudah keriput, nanti di sana kembali muda. Yang meninggal di waktu kecil, bayi, ditumbuhkan usia remaja, semua usia sama. Dan dalam riwayat dikatakan, Rasulullah menceritakan kepada Aisyah bahwa di padang mahsyar nanti dikumpulkan tanpa sehelai benang pun. Ibaratkan kita dilahirkan di muka bumi ini, bayi, tanpa sehelai benang pun, tanpa embel-embel, tanpa harta. Maka kita di padang mahsyar kembali didirikan, dibangkitkan tanpa sehelai benang pun. Aisyah waktu itu sempat berpikir, bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah manusia waktu itu malu saling pandang memandang? Apa kata baginda Rasul? Tidak akan sempat manusia waktu itu saling memandang, saling malu. Semua mengadahkan kepalanya ke atas, menunggu apa selanjutnya yang Allah timpakan kepada manusia. Maka pada waktu itu tak ada syafaat, tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Pergi kepada Nabi Adam, minta syafaat, Nabi Adam tidak berhak memberikan syafaat. Pergi kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Nabi Adam Abul Bashar tak berhak, Nabi Ibrahim Abul Anbiya juga tak berhak. Bapaknya para nabi, bapaknya para manusia. Pergi kepada Nabi Musa, Kalimullah, nabi yang pernah berkata kepada Allah, juga Nabi Musa tak berhak memberikan syafaat. Pergi kepada Nabi Isa, Ruhullah, Nabi Isa pun tak berhak memberikan syafaat. Maka di saat manusia waktu itu gundah gulana, nampaklah cahaya yang terang benderang. Semua menoleh ke cahaya itu faltafata, dan ternyata itulah Nabi besar Muhammad SAW sujud memohonkan ampun untuk umatnya. Maka Allah menyuruh, bangun wahai Muhammad, bangun, engkau aku berikan syafaat, hak syafaat untuk diberikan kepada umat. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang mana? Umat Nabi Muhammad yang rajin bersolawat kepadanya, yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Nanti kita di padang mahsyar, yang umat Nabi Muhammad akan berdiri di belakang Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi Muhammad, tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin SAW. Kita akan berbaris, ibaratkan tadi malam, siapa yang mengumandangkan takbir. Alhamdulillah kami membiasakan di pondok pesantren Jabal Nur,
kami mengadakan takbir keliling dengan berbaris, mengumandangkan takbir, berjalan kaki. Ini sesungguhnya refleksi ketika di padang mahsyar nanti kita akan dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kita akan berbaris, di belakangnya berjalan menuju apa? Sebelum kita ditentukan surga neraka. Fase di padang mahsyar ada digiring nanti oleh Rasulullah ke telaga Rasulullah yang bernama Telaga Al-Kautsar. Orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul maka berbaris menuju Telaga Al-Kautsar, yang mana telaga itu airnya la nazmawa ba'daha abadan abada, syurbatan haniatan mariyah, la nazmawa abadan abada. Air yang sangat menyegarkan, yang sangat nikmat, konon katanya itulah yang bersumber dari surga. Sebelum kita menikmati air surga, kita menikmati air Al-Kautsar yang tidak akan haus sepanjang masa. Karena di saat di padang mahsyar itu kita haus dahaga, maka betapa nikmatnya ketika kita bisa meminum Telaga Al-Kautsar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pelaksanaan sholat Idul Adha, hari raya Idul Adha ini tidak lepas dari prosesi kehidupan kita dari semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai nanti di padang mahsyar. Karena rangkaian ibadah haji ini adalah rangkaian ibadah haji refleksi sejarah. Yang kita laksanakan kurban hari ini sesungguhnya kita sedang mengulang kembali refleksi sejarah Nabi Ibrahim. Yang membedakannya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Kita hari ini tidak disuruh menyembelih anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, keluarga yang kita cintai. Bayangkan kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, seorang nabi yang mendambakan seorang anak sampai di usia senja 50 tahun barulah dikasih anak. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anak ini tumbuh dewasa, anak ini gagah perkasa, timbul kecintaan Ibrahim kepada anaknya. Hampir-hampir kecintaan Ibrahim melebihi cintanya kepada Allah. Maka Allah uji Nabi Ibrahim. Allah uji dengan diperintahkan menyembelih anaknya. Mampukah Nabi Ibrahim? Maukah Nabi Ibrahim menyembelih anak yang dicintainya atas dasar perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, falamma balagha ma'usaya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku diperintahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Inilah seorang anak yang juga saleh. Ini menjadi contoh bagi anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang melawan kepada orang tuanya, membangkang kepada orang tuanya, tidak mau mengikuti perintah orang tuanya. Bahkan banyak orang tuanya yang malah mengikuti keinginan anak. Ini terbalik. Padahal sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah, maka Nabi Ismail dengan ikhlas mengatakan, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Inilah contoh antara anak dan orang tua. Orang tua memerintahkan, kalau itu perintah Allah, diperintahkan kepada anaknya. Allah memerintahkan sholat, perintahkan kepada anak kita sholat. Kalau usianya sudah balik, jangan biarkan anak kita tidak sholat. Allah memerintahkan untuk menutup aurat, perintahkan kepada anak kita yang sudah balik, yang perempuan, suruh tutup auratnya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berpuasa, puasa Ramadan. Khotib merasa ironi. Ini khotib perlu sampaikan ketika Ramadan tahun kemarin. Saya melihat dengan mata kepala, tidak usah jauh-jauh di Kecamatan Kandis, betapa banyak orang-orang muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Laki-laki petatang petenteng di depan khalayak ramai, merokok, minum, padahal istrinya pakai jilbab. Kita tahu dia orang muslim. Ada remaja-remaja sudah SMA kumpul-kumpul tidak puasa. Banyak terjadi orang-orang yang dengan mudahnya tidak berpuasa Ramadan,
padahal dia tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, rukun Islam, penyempurna dari keislaman kita. Ini sungguh ironi. Sensus juga analisis banyak mencatat hampir 70% masyarakat Indonesia tidak melaksanakan sholat. Ini ada yang menganalisis. Nauzubillahi min dzalik.